Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Rita Rulianti dari HES2E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aliran ilmu kalam, yaitu Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sejarah lahirnya Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari dilahirkan pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi di Bashrah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Ketika berusia lebih dari 40 tahun, ia berguru kepada Abu Ishaq Marwazi, seorang faqih mazhab Syafi'i di Masjid Al-Mansyur, Baghdad. Ia belajar ilmu kalam dari Al-Jubai, seorang ketua Mu'tazilah di Bashrah. Al-Asy'ari menganut faham hanya sampai usia 40 tahun. Setelah itu secara tiba-tiba mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Bashrah bahwa dirinya telah meninggalkan faham Mu'tazilah dan menunjukkan keburukan-keburukannya. Dan yang melatar belakangi Al-Asy'ari meninggalkan faham Mu'tazilah adalah pengakuan Al-Asy'ari yang telah bertemu Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 pada bulan Ramadan. Dalam mimpinya yaitu agar meninggalkan faham Mu'tazilah dan membela faham yang telah diriwayatkan oleh beliau. Yang kedua adalah sejarah Maturidiyah. Berdasarkan buku pengantar teologi Islam, aliran Maturidiyah ini dari nama pendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Di samping itu, dalam buku terjemahan oleh Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Qorib menjelaskan bahwa pendiri aliran Maturidiyah ini diyakini Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Maturidiyah ini adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasinya dan dalil akli kalami dalam membantah penyelisihan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lainnya untuk menetapkan hakikat agama dan akidah Islamiyah. Sejalan dengan itu, aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam. Kemudian ada metode Al-Asy'ari. Mazhab Al-Asy'ari bertumpu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mata teguh memegangi Al-Mansur atau ittiba lebih daripada ibtida atau membuat bid'ah. Dalam mensyitiayat dan hadis yang hendak dijadikan argumentasi, kaum Al-Asy'ari bertahap. Yang ini merupakan pula sebelumnya sudah diterapkan oleh Al-Asy'ari. Biasanya mereka mengambil makna lahir dari An-Nas atau teks Al-Quran dan hadis. Mereka berhati-hati dalam menolak perwakilan, sebab memang ada nas-nas tertentu yang memiliki pengertian sama yang tidak bisa diambil dari makna lahirnya, tapi harus terwakilkan untuk mengetahui pengertian yang dimaksud. Selanjutnya adalah pandangan Al-Asy'ari. Yang pertama, Al-Quran itu qidam dan bukan ciptaan Allah yang dahulunya tidak ada. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat kelak di akhirat, tidak berarti Allah itu tidak ada karena diciptakan. Yang ketiga, perbuatan manusia bukan aktualisasi dari diri manusia, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Yang keempat, keadilan Tuhan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan berkehendak mutlak. Yang terakhir, mengantropomorfisme, yakni memiliki atau melakukan sesuatu seperti yang dilakukan makhluk. Kemudian ajaran teologi Al-Asy'ari. Yang pertama, Tuhan dan sifat-sifat Al-Asy'ari dihadapkan pada dua pandangan ekstrim. Yang kedua, kebebasan dalam berkehendak. Yang ketiga, akal dan wahyu dan karakteristik baik dan buruk. Kemudian ada doktrin-doktrin akal Al-Maturidi. Yang pertama adalah akal dan wahyu, yang kedua perbuatan manusia, dan yang ketiga kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, yang keempat sifat Tuhan,
Yang kelima, melihat Tuhan. Dan yang keenam adalah kalam Tuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.